Selanjutnya kami persilakan Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Profesor Dr. Aurik Gustomo, STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Yos Sunitioso, STMN, PhD. Terima kasih Ibu Ketua Forum Guru Besar ITB, yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik ITB, kemudian Rektor dan para Wakil Rektor dan Pimpinan ITB, Forum Guru Besar ITB, Bapak Setjen Kemendikti Saintek, kemudian juga Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini, termasuk juga saya lihat di sini di depan saya dosen-dosen SBM, ada Pak Agung Wicaksono, ada Bu Melia, dan seterusnya sampai di belakang ada Pak Sony. Juga hadir Advisory Council-nya SBM, ada Pak Eri Riana tadi saya lihat, dan juga Pak Heru Prasetyo. Mohon maaf kalau ada yang terlewat untuk disebut namanya. Perkenankan kami membacakan CV dari Profesor Yos Sunitioso, PhD. Beliau lahir di Semarang tanggal 19 Januari 1978 dan bidang keahliannya adalah pemodelan keputusan bisnis, berada di kelompok keahlian pengambilan keputusan dan negosiasi strategis. Profesor Yos Sunitioso bertemu dengan istrinya, mudah-mudahan saya nggak salah, di ITB, dan istri beliau satu-satunya bernama Mitra Ospita, alumni dari material teknik, dan mendapatkan anugerah dua putra-putri. Yang pertama adalah Rafal Izandrea Sunitioso, dan yang kedua adalah Alisa Izzarania Sunitioso. Prof. Yos Sunitioso memiliki orang tua Bapak Purwadi dan Ibu Sumiem, dan juga dua saudara kandung, dan juga mertua almarhum Dr. Andes Haji Masri Kanra dan almarhumah Hajah Eli Masri dengan saudara ipar ada 3. Oh, rupanya Bu Melia juga sebagai saudara iparnya ya. Pura-pura nggak tahu. Prof. Yos Sunitioso memiliki pengalaman akademik manajerial yang saya kira juga cukup banyak sebagai Deputi Ketua Program Studi Kampus Jakarta, kemudian Ketua Program Studi Kampus Jakarta, Ketua Kelompok Keahlian di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, kemudian sebagai Direktur ITB Kampus Jakarta, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Hilirisasi dan Kemitraan di Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dengan foto imutnya kita lihat di sini Prof. Sunitioso SD-nya di Perumnas Banyumani. Banyumani itu kelihatannya Jawa Tengah ya. Kemudian SMP-nya di SMP 5 Semarang, dan masuk di SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5. Sepertinya Prof. Yos ini guru besar pertama di ITB yang lulusan dari SMA Taruna Nusantara. Memang lagi viral ini SMA Taruna Nusantara ya. Kemudian lulus dari Sarjana Teknik di Teknik Industri ITB tahun 2000. Kemudian lanjut di Master of Engineering di Nagaoka University of Technology Jepang, dan berujung meraih gelar Doctor of Philosophy di University of the West of England, Bristol, Inggris. Banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh Profesor Yos Sunitioso. Ada penghargaan di bidang pengajaran tahun 2016 di ITB, penghargaan bidang pengembangan institusi, dan penghargaan di bidang penelitian. Di luar itu juga mendapatkan penghargaan sebagai Fulbright Visiting Scholar tahun 2018, Satya Lencana Karya Satya 10. Prof. Yos juga sangat aktif melakukan publikasi, karena di sini kita bisa lihat publikasinya ada 50 artikel di Scopus Index dengan H-indeksnya 13, kemudian di publikasi National Index Sinta ada 20 artikel. Jadi sudah proven sebagai global scholar gitu ya. Pengajaran beliau di SBM ITB mulai dari jenjang sarjana, kemudian juga di Master of Science and Management, Master of Business Administration, dan juga Doctor of Science Management. Penelitian yang utama ada di area decision making, modeling dan simulation, scenario planning dalam aplikasi di bidang transportasi, logistik, energi, kemudian keberlanjutan, keuangan, teknologi baru, dan bidang bisnis dan manajemen lainnya. Prof. Yos berkesempatan untuk mendapatkan hibah riset dengan 22 diantaranya sebagai ketua, luar biasa ini, dan 13 sebagai anggota, diantaranya dari Asahi Glass Foundation, Fulbright, Kemenristek Dikti, Kemendikbud Ristek,
berubah-ubah jadi pusing. Riset PPMI, riset unggulan, dan riset internasionalisasi ITB. Beberapa topik yang saya kira diunggulkan menjadi unggulan dari Prof. Yos adalah Electric Vehicle and Clean Energy sampai dengan Modeling Public Acceptance to Emerging Transport Technology, Electric Bus Mobility as a Service, Urban Air Mobility. Prof. Yos Sunityoso sudah meluluskan banyak sekali mahasiswa di SBM ITB, ada 2 dari sarjana manajemen, 269 dari program MBA, dan 2 orang dari program Master of Science in Management. Di S3 sudah meluluskan 7 Dr. Science Management, kemudian juga 1 orang alumnus S3 Teknik Sipil dan Lingkungan di University of Washington Seattle, 1 orang alumnus S3 di Psikologi Universitas Indonesia. Prof. Yos hobinya sangat menarik, fans beratnya dari Manchester United, walaupun beberapa tahun ini gagal juara. Hidup Spurs kalau saya sih ya. Manchester United, fans beratnya, kemudian hobinya adalah Japanese food. Maksudnya mungkin makan ini ya, bukan Japanese foodnya saja kan ya. Kemudian, ini berarti memang orang yang tipenya sering self-reflection karena suka mengunjungi historical sama museum ya. Saya kira demikian, Ibu Ketua Forum Guru Besar, untuk kurikulum vitae dari Prof. Yos saya kembalikan ke Ibu. Berikutnya, kami persilakan Profesor Yos Sunityoso, STMM, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili Sekretaris Senat dan Rektor ITB yang diwakili Direktur Eksekutif Multi Kampus, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan yang hadir secara online di Zoom ataupun di YouTube. Kemudian di sini ada atasan saya, Dr. Fauzan Aziman, Dirjen Risbang Kemdikti Saintek. Kemudian ada kolega-kolega direktur di Dirjen Risbang, ada Pak Agung Caksono, direktur di Pertamina. Ya, kemudian di sini ada juga Ibu Suning, ya, Direktur Sumber Daya dari Kemdikti Saintek, Pak Sekjen, kemudian ada juga di sini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Keputusan dalam Ketidakpastian. Jadi, kesulitan yang kita hadapi dalam mengambil keputusan adalah ketika kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Ya, padahal yang kita putuskan berpengaruh dengan apa yang akan terjadi atau kita alami di masa depan. Banyak tantangan strategis bangsa yang kita hadapin, dari perubahan iklim, krisis ekonomi, pandemi yang sudah kita lalui atau kemungkinan ke depan jika ada lagi, artificial intelligence, dan bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Sayangnya yang pasti itu adalah ketidakpastian. Uncertainty is the only certainty there is. Ada 4 bagian yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan dalam bisnis dan bagaimana mengatasi ketidakpastian dengan 2 pendekatan, perencanaan senario dan pemodelan dan simulasi. Dalam pengambilan keputusan bisnis, ada 2 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menentukan hal yang benar untuk kita lakukan atau the right thing. Setelah itu bagaimana melakukan dengan benar, ya, do the thing right. Jadi ada 2 aspek yang perlu kita tetapkan dalam mengambil keputusan, yaitu menentukan what to do, ya, objektif yang mau kita capai, dan how to do, bagaimana mencapai objektif tersebut. What to do berkaitan dengan menentukan kondisi ideal yang ingin kita capai, yaitu framing decision kita atau konteks yang akan kita pecahkan. Kemudian bagaimana
mencapai kondisi ideal tersebut ya, dengan berbagai macam kegiatan, baik mengumpulkan informasi, menganalisis, dan tentunya menentukan apa opsi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak semua keputusan bersifat strategis. Ada 6 hal yang bisa kita gunakan dalam menentukan apakah sebuah keputusan tersebut bersifat strategi atau tidak. Yang pertama kaitannya dengan cakupan atau implikasi yang luas dari keputusan tersebut. Yang kedua, kompleksitas dari faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga adalah efek ya, atau impact jangka panjang yang seringnya adalah irreversible, ya tidak bisa kita kembalikan lagi. Kemudian ada jeda waktu juga dari keputusan ketika diambil sampai dengan dampaknya kita rasakan. Yang susahnya lagi, banyak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang beragam juga. Dan terakhir adalah ya, banyak kan keputusan itu menantang status quo. Ya. Tidak ada yang suka untuk berpindah dari comfort zone atau status quo yang mereka alami saat ini. Kemudian bagaimana mengatasi ketidakpastian, padahal yang kita banyak tahu adalah masa lalu atau the facts. Ya, sesuatu yang sudah kita tahu adalah fakta. Tapi keputusan kita adalah tentang masa depan, di mana banyak yang kita tidak tahu. Banyak yang the known unknowns yang perlu kita gali, ya, perlu kita tanyakan. Atau the unknowns, ya, apa yang kita tahu, apa yang kita tidak tahu, ya, yang membutuhkan eksplorasi. Ada sebuah framework yang namanya Cynefin Framework, di mana ini bisa kita gunakan untuk melihat situasi atau kondisi yang kita alami, misalnya pada saat pandemi COVID-19, di awal kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu kondisi yang namanya chaotic. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi tersebut. Yang pertama adalah act, do something, ya. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan di situ. Ya, kemudian sensing, apa yang kita butuhkan untuk memanage krisis tersebut. Yang ketiga adalah responding, ya, respon yang kita dibutuhkan pada saat itu. Ketika kondisi sudah mulai jelas, mulai membaik, ya, kita berpindah ke yang namanya situasi kompleks. Ya, kompleks membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ya, ini kita bisa melakukan eksperimentasi yang jika berhasil kita lanjutkan, jika gagal kita stop, ya tidak kita lanjutkan. Jadi kita bisa temukan pattern atau pola yang tepat pada kondisi tersebut. Kemudian akan semakin baik, kondisi akan berpindah ke complicated, dan yang paling mudah adalah kondisi simple. Di mana kalau kondisi simple ini yang namanya best practice itu kita bisa gunakan di situ. Untuk mengantisipasi atau bertindak dalam kondisi yang tidak pasti, kita perlu melihat dan menggunakan yang namanya system thinking, berpikir sistemik. Di mana sebuah sistem adalah sekelompok komponen yang saling berinteraksi, saling terkait, saling bergantung, dan membentuk dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan yang kompleks dan terpadu. Ya, misalnya sebuah jam, kita lihat jam itu punya components atau variables yang ada di dalamnya, yang memiliki interconnections, keterhubungan, dan memiliki fungsi. Ya, objek di dalam sebuah sistem bisa bersifat fisik seperti jam ini, ataupun tidak bersifat fisik. Ya, misalnya sebuah proses, kebijakan, interaksi, ya, misalnya sebuah sistem ekonomi yang sifatnya tidak berwujud. Dalam sistem thinking ada 3 fungsi-fungsi utama. Yang pertama adalah sintesis, di mana ini kita gunakan untuk memahami semua keseluruhan dari konteks sistem dan menentukan batasan-batasan dari sebuah sistem tersebut. Kemudian selanjutnya adalah analisis, ya, memahami apa isi di dalam sistem tersebut dan memunculkan dan menantang asumsi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah inquiry, di mana kita mengidentifikasi titik-titik pengungkit atau leverage point yang kita gunakan untuk melakukan intervensi sehingga memecahkan masalah yang kita hadapin. Di sini saya akan menyampaikan 2 pendekatan dalam inquiry ini, yaitu scenario planning dan sistem dynamic modeling. Scenario planning digunakan ketika kita melihat bahwa masa depan itu tidak pasti. Ya, biasanya kita melakukan planning itu berdasarkan pengalaman kita, historical data, ya, ataupun legacy yang kita miliki saat ini. Padahal masa depan itu tidak sama, atau belum tentu sama apa yang kita hadapi saat ini. Tidak jauh masa depan itu, hanya 5 tahun ke depan saja misalnya. Di mana itu input dari masa depan kita tidak miliki.
Scenario planning melihat kemampuan kita untuk mendeteksi sinyal dari masa depan yang mungkin sudah muncul saat ini, mengidentifikasi driving forces apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana kita bisa bekerja dalam ketidakpastian tersebut. Kalau kita melihat salah satu studi dari Foros ini, yaitu yang namanya Future Cones. Ya, Future Cone bisa kita gunakan untuk melihat bahwa masa depan itu banyak kemungkinannya. Yang paling tengah ini yang namanya projected future. Ya, kalau kita planning menggunakan projected future, kita hanya akan melakukan ekstrapolasi dari apa yang kita alami saat ini. Padahal masa depan bisa macam-macam. Bisa skenario A, di mana ini tidak business as usual, atau skenario B, atau skenario C, skenario D, di mana kalau kita berada pada posisi now, ya titik hijau di paling kiri ini, ya ketika kita menempuh perjalanan beyond now, yaitu tahun depan misalnya, ya mungkin kita akan tahun depan sama tetap di skenario B, business as usual. Tapi kondisi lingkungan bisnis bisa berubah, sehingga kita berpindah ke skenario lain, misalnya pindah ke skenario A. Tapi kemudian tahun selanjutnya berpindah ke skenario B lagi, bahkan selanjutnya skenario C, dan seterusnya. Di mana setiap skenario itu membutuhkan pendekatan ataupun strategi yang berbeda, sehingga kita perlu mempersiapkan ya, strategi-strategi yang tepat dalam berbagai macam skenario yang mungkin terjadi. Step-step perencanaan skenario planning bisa kita lihat di sini dari pemahaman key focal issue apa yang penting bagi sebuah organisasi, driving forces apa yang penting, critical uncertainty, kemudian framework skenario yang kita kembangkan, dan seterusnya sampai kita bisa menentukan yang namanya warning signals, tanda-tanda bahwa kita dalam sebuah skenario atau kondisi lingkungan tertentu. Dan ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan, ada induktif dan diduktif, ya, dari skenario maupun 2x2 matrix oleh Ramirez dan Wilkinson, yang intinya kedua-duanya dengan cara pendekatan yang berbeda bertujuan untuk membuat skenario. Ada satu contoh yang saya bawakan di sini, salah satu studi dengan mahasiswa saya, Adimas, ada duduk di situ. Jadi kita mencoba mengembangkan skenario untuk melihat the future of capital market ya, dengan pendekatan persona naratif skenario. Jadi kita kombinasikan skenario planning dengan persona development. Ya, di sini kita libatkan 25 stakeholders dengan interview untuk melihat persepsi mereka mengenai masa depan, driving forces apa yang mereka lihat bisa mengenai masa depan. Di situ kita gunakan untuk mengembangkan skenario ya dengan Pimentel method, causal diagram. Dan kemudian kita juga lakukan survei ke investor, ya orang yang beli saham di situ ya, untuk menentukan persona mereka. Ya persona itu seperti segments ya, tipe-tipe investor itu seperti apa. Ini kita coba kembangkan sini dan kita mapping antara skenario dan persona sehingga kita bisa kembangkan strategi yang tepat. Ini mungkin kompleks untuk saya jelaskan sini. Intinya kita melihat bahwa kita memperhatikan bahwa banyak eksternal faktor yang berpengaruh pada investor behavior, dari perception terhadap environmental issues, perception terhadap teknologi yang kemudian mempengaruhi behavior dari investor. Kemudian ada investor behavior sendiri yang dynamic, yang berubah sesuai dengan misalnya ada perubahan hukum dan sebagainya. Kemudian financial literacy dan education juga penting dalam mempengaruhi investor behavior. Skenario kemudian dibentuk dengan melihat beberapa aspek. Yang pertama adalah apakah ada dukungan dari pemerintah, ya, prioritization dari pemerintah, kemudian apakah regulatornya capable, kemudian apakah external focus mensupport juga. Jadi ada 4 skenario yang berkembang. Ya, kalau di capital market banyak pakai kata bulls atau bullish sini ya. Kita gunakan 4 skenario dengan bull di sini namanya. Jadi keempat ini menunjukkan kondisi yang berbeda. Ya, tin bull. Ya, tin bull ini artinya kondisi yang tidak baik. Ya, pemerintah mengabaikan pasar modal, IHSG lemah, IPO besar ditunda, yang kecil tetap jalan, investor pindah aset dan sebagainya. Sedangkan kondisi lain ke kanan, ya ini kondisi yang menunjukkan situasi yang berbeda. Yang paling kanan, world champion bull di sini kondisi di mana pemerintah mensupport pasar modal, efisiensi naik, investor asing keluar, domestik dominan dan sebagainya. Jadi keempatnya ini menunjukkan masa depan yang berbeda-beda, di mana apa yang bisa kita lakukan akan berbeda.
Dan kita juga mengembangkan investor persona, yaitu tipe-tipe investor yang mungkin ada, ya. Misalnya contrarian confidence. Contrarian confidence ini yang bertindak sebaliknya. Ketika harga saham naik, dia jual, harga turun, dia beli, dan sebagainya. Ada juga yang passive risk seeking atau optimistic risk averse di sini. Ya, ini ada 8 tipe persona yang kita kembangkan. Ini misalnya contohnya ada investor persona 1 yaitu contrarian confident. Ini ada Pak Wicak juga di sini. Ya, ini menunjukkan karakter dari satu contoh bagaimana perilaku dari Pak Wicak ini dalam kondisi senario yang berbeda-beda. Ya, dia ketika dia kondisi pasar tidak bagus, justru dia malah beli saham. Ya. Dan ketika pasar yang bagus dia jual. Ya, itu salah satu contoh apa yang dilakukan Pak Wicak dalam skenario Tin Bull ini misalnya. Kemudian yang kedua pendekatan yang bisa kita gunakan yang namanya pemodelan dan simulasi, di mana pemodelan simulasi ini bisa kita gunakan untuk mempercepat iterasi pemecahan masalah. Biasanya ada 5 step pemecahan masalah yang kita gunakan. Dari identifikasi masalah, analisis, mengambil keputusan, mendapatkan konsekuensi dari keputusan, kemudian memperbaiki dari pengalaman, dan seterusnya. Dan ini kalau kita lakukan di dunia nyata akan membutuhkan waktu, biaya, dan resiko juga yang besar juga. Jadi kemudian kita bisa gunakan pemodelan untuk pemecahan masalah. Jika kita gambarkan dalam skema ini, kita lihat di bawah ada real world, dunia nyata, itu ada masalah yang kompleks, yang kemudian kita simplifikasi. Ya, simplifikasi dengan sebuah model yang dapat kita pecahkan dengan apakah kalau simple kita bisa pakai analytical, pakai equation, pakai statistik, tapi kalau kompleks atau non-linear kita gunakan simulation, sehingga kita bisa dapatkan optimized model yang kemudian kita bisa gunakan di dunia nyata. Dan ini mengurangi resiko-resiko tadi ya, waktu, biaya, dan resiko kegagalan juga. Nah, pemodelan adalah proses menghasilkan sebuah representasi atau konstruksi dan kerja dari sebuah sistem. Simulasi adalah bagaimana kita menjalankan model tersebut. Nah, ada berbagai macam jenis pemodelan, dari discrete event modeling yang fokusnya pada entity, ada agent based modeling yang fokusnya pada agent atau individual, ada juga sistem dynamic yang berfokus pada variables atau faktor. Di sini saya bawakan satu contoh singkat, yaitu bagaimana kita terapkan dalam mencari tahu apa senario terbaik dalam meningkatkan performasi dari sebuah pelabuhan. Ini sebuah studi bersama dengan dosen dan mahasiswa. Di sini pertama kita mencoba melihat keterkaitan antar variables dalam sebuah pelabuhan. Misalnya salah satu indikator utama yang dilihat adalah dwelling time, ya, waktu yang dibutuhkan ketika kapal masuk sampai dia selesai membongkar dan jalan kembali. Ya, kemudian apa sih yang mempengaruhi dwelling time dari infrastruktur dan service system investment, kemudian bagaimana pengaruh port capacity, ship capacity, ya, demand dan sebagainya. Ini hubungan yang kompleks yang tidak bisa kita gunakan hanya equation sederhana ataupun statistik sehingga membutuhkan pemodelan dan simulasi. Ya, dari causal diagram tersebut kita bikin stock and flow diagram yang kita gunakan yang berisi data-data dan kemudian hubungan antar variabel yang kita sudah masukkan di dalamnya, yang kemudian kita jalankan untuk menganalisis 5 senario dari business as usual atau basis senario di mana pendanaan pelabuhan hanya menggunakan dana mereka sendiri, atau ketika senario tanpa ada investasi pelabuhan, senario ketika dana eksternal sepenuhnya digunakan, senario ketika investasi kerjasama public dan private sector, kemudian ketika tanpa investasi infrastruktur hanya untuk operasional saja. Jadi berbagai macam senario ini bisa juga kita kombinasikan dengan perencanaan senario atau senario planning yang sudah kita diskusikan di awal. Apa yang kita dapatkan dari simulasi senario? Secara singkat, misalnya senario 1, kita senario di mana tidak ada investasi, maka dwelling time akan terus meningkat dan ship build up atau antrian juga akan terus bertambah. Senario 2, ketika investasi hanya investasi berasal dari investasi eksternal, di mana kemampuan keuangannya lebih besar, maka dwelling time akan menurun secara signifikan, kemudian shipbuilding berkurang, ya, investasi meningkatkan kapasitas sehingga lebih banyak kapal bisa masuk. Senario 3 ada senario co-funding, ya, di mana
ada batasan di sini karena regulasi yang membatasi pendanaan eksternal maksimal 49%. Ini menyebabkan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas terbatas sehingga dwelling time akhirnya akan tidak banyak dikurangi waktunya. Yang terakhir adalah skenario 4, yaitu tanpa investasi infrastruktur dan sistem layanan, jadi hanya fokus pada investasi operasional, maka dwelling time and ship build up meningkat secara eksponensial dan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur dan service system adalah faktor yang paling krusial dalam menentukan kinerja pelabuhan. Dari kedua kasus tersebut ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama adalah pentingnya pengambilan keputusan dalam bisnis, karena pengambilan keputusan menentukan kesuksesan jangka pendek maupun jangka panjang dari sebuah organisasi. Dan ini melibatkan pemilihan tindakan terbaik dari berbagai macam alternatif sesuai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, fokusnya tidak hanya pada hasil, tapi juga pada proses pengambilan keputusan tersebut. Karena keputusan strategis bersifat jangka panjang, berdampak besar dan sering diambil dalam kondisi yang tidak pasti, sehingga membutuhkan proses dan pengambilan keputusan yang tepat, di mana ini membutuhkan kemampuan berpikir sistemik untuk melihat organisasi dalam konteks sistem yang lebih besar. Yang ketiga adalah pendekatan untuk menghadapi ketidakpastian. Ada dua hal yang saya sampaikan hari ini, yaitu perencanaan skenario yang fungsinya menyusun skenario atau narasi kemungkinan masa depan secara partisipatif, kemudian pemodelan dan simulasi, memberikan analisis kuantitatif dan prediktif atas berbagai macam alternatif. Yang terakhir adalah manfaat dari penerapan kedua pendekatan tersebut dalam masalah nyata, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi resiko dan peluang secara holistik, dan hasilnya adalah peningkatan kualitas keputusan dan ketahanan organisasi. Demikian yang saya sampaikan pada orasi ilmiah ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada berbagai macam pihak yang telah membantu saya, memberikan dukungan dalam perjuangan saya sampai menjadi dosen di ITB. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan doa Al-Fatihah untuk Bapak Ibu mertua saya, Dr. Andes Haji Masri Kandra dan Ibu Eli, Profesor Kuntoro Mangkusubroto, Profesor Surna Cahya Jayadiningrat, Profesor Senator Nurbahagia, Profesor Mahyudin, NS, Insinyur Suwarto, dan juga kita doakan Sivitas Akademika ITB yang telah mendahului kita semua. Kemudian pada yang pendukung saya yang paling dekat, yaitu keluarga dan kerabat saya, istri saya Mitra Ospita, anak saya Rafal dan Alisa, orang tua saya Ibu Sumiyam dan Bapak Parwadi, ada ibu saya di situ. Kemudian almarhum mertua saya Papa Masri dan Mama Eli, saudara kandung saya Mas Toto dan Dek Dian, kemudian saudara ipar saya Dr. Melia Famiola dan Dr. Sri Anita Mulia beserta keluarga almarhum Insinyur Suwarto, Ibu Suwarto, Bapak Sigit Haryo Wibisono dan Ibu Sri Hapsari beserta keluarga almarhum Prof. Mahyudin, Ibu Dr. Alifah Mahyudin, Dr. Taufik Rosino, Dr. Yuda Pratomo, Dr. Anggia Primasari, keluarga besar kakek nenek kami di Jawa Tengah dan juga di Sumatera Barat yang mungkin menyaksikan juga lewat Zoom atau YouTube. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada tempat kerja saya saat ini, yaitu Kemdikti Saintek. Ada Pak Menteri, Bapak Ibu Wamen, kemudian Sekjen, Irjen, Pak Sekjen ada di sini juga. Kemudian Dirjen Dikti, Dirjen Saintek, Pak Fauzan Aziman, Dirjen Risbang, Pak Beni Bandana Jaya juga ada di sini. Kemudian Prof. Ketut Atnyana, Dr. Kalisa Triandana, Ibu Suning juga hadir di sini, Pak Yudi Dharma, kemudian tim kami di hilirisasi dan kemitraan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Bandung, ya, Bapak Ketua MBA, Pak Budi Gunadi beserta anggota, Ketua Senat, Prof. Edi Tribaskoro beserta anggota Senat, Rektor ITB, Prof. Tata Cita Dirgantara, Ketua Forum Guru Besar ITB, Prof. Indriani Safila beserta anggota FGB, para dekan fakultas dan sekolah ITB, dekan SBM ITB, Prof. Ori Gustomo, Ketua Senat SBM ITB, Dr. Hedi Ginting beserta anggota Senat, tadi juga beserta Wakil Dekan, Pak Donald, Pak Eko, dan para Ketua Program Studi juga hadir hari ini, para dosen dan teknik ITB dan para alumni dan mahasiswa ITB.
Kemudian terima kasih atas rekomendasi pengajuan guru besar kami dari profesor yang ada di luar negeri, ya, Prof. Erel, Prof. Kiron, kemudian Prof. Guritnanise dari UI, Prof. Tommy Perdana dari UNPAD, Prof. Andri Dian, FTTM, Prof. Ignatius Pulung, FTMD, Prof. Utomo, SBM ITB, Dr. Emi Kim di University of Washington, dan para reviewer ITB, SBM, ITB Nasional, Kepegawaian, SBM, dan ITB, serta para pimpinan ITB yang telah memberikan persetujuan dalam pengajuan guru besar saya. Kemudian khususnya kami ucapkan terima kasih kepada kelompok kalian pengambilan keputusan dan negosiasi strategis. Ini tempat saya melakukan riset bersama, diketuai oleh Dr. Eng Pri Hermawan dengan anggota-anggota yang hadir juga pada kesempatan hari ini. Terima kasih pada para guru besar di SBM dan di ITB, para praksi senior yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Ya, ada Pak Eri Riana, Pak Heru Prastio, kemudian Pak Hasnul Suhaimi, Pak Aris Firman, saya lihat hadir juga Pak Jeki Musri, Pak Ahmad Juniarto, Dr. Agung Sasono, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf waktunya terbatas untuk saya sebut satu persatu. Kemudian partner di dalam dan luar negeri yang ada dalam daftar ini, mungkin tidak bisa sebut satu persatu juga, hadir di sini juga kolega-kolega dari Teknik Industri ITB 96 juga. Kemudian kolega dosen SBM ITB yang saya tulis semua di sini, tapi mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih kehadirannya langsung di sini maupun di Zoom ataupun YouTube. Ya, ada listnya, ada banyak di sini. Saya tampilkan saja sebagai record di YouTube. Ya. Kemudian terima kasih pada kolega dosen praktisi yang sudah membantu saya ketika menjalankan program studi MBA ITB Jakarta di 15 tahun terakhir, ya, dari 2010 sampai 2025 yang berapa hadir di sini, dan juga para tendik di SBM ITB yang telah bekerja sama selama ini, ya, baik yang masih di SBM maupun sudah bertugas di tempat lain. Ada Bu Tita dan Mas Minar yang hadir di belakang, saya lihat tadi. Terima kasih bantuannya juga dalam proses pengajuan guru besar saya. Kemudian para alumni dan mahasiswa, beberapa hadir di sini juga. Mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena waktunya sudah habis. Ya, kemudian terima kasih pada rekan-rekan alumni, ya, Prajab, Batu Jajar, kemudian UI Bristol, Nagaoka, University of Technology, Teknik Industri 96 yang anggotanya berambut panjang semua. Pada ya, mungkin ini bukan foto semua satu angkatan, tapi beberapa aja. Berapa ada hadir di sini. Kemudian alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 4, SMP 5 Semarang, dan alumni SD Tunas 56. Kemudian khususnya terima kasih pada SBM ITB Kampus Jakarta yang sudah bersama selama 15 tahun, 2010 ketika masuk di SBM sampai dengan 2025. Nah, para kolega tendik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, baik yang masih bertugas maupun sudah menjadi alumni tendik MBA Jakarta, dan terima kasih kepada semuanya. Sebagai penutup, saya berterima kasih pada semua pihak yang telah secara langsung atau tidak langsung membantu dan mendukung saya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, atau jika saya terlewat untuk saya sebut tadi, saya mohon maaf. Saya menghargai bantuan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Terakhir saya bacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 21 Juni 2025, Profesor Yos Sunitioso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Ahmad Nuruddin, Profesor Yedi Purwanto,
Profesor R. Muslinang Mustopo, dan Profesor Yosuni Tioso untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Ahmad Nuruddin untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Yedi Purwanto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor R. Muslinang Mustopo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Yosuni Tioso untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Edwan Kardena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing, dan untuk yang beragama Islam dipersilakan untuk mengikuti apa yang akan saya baca. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanalladzi labisa iza wa qala bihi, subhanalladzi ta'atafa bil majzi wa takarrama bihi, subhanalladzi izzi wal karam, subhanalladzi tawili as'aluka bima'a kijal izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabik wa bi ismikal a'dham wa jadakal a'la wa kalimatikal tamatil amati allati la yajawizu hunna binun wala fadilun an tusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Maha suci zat yang mengenakan keagungan dan berkata dengan maha suci, zat yang menaruh iba dan menjadi mulia karenanya. Maha suci zat pemilik keagungan dan kemuliaan, maha suci zat pemilik karunia. Kami memohon kepadamu agar bersalawat untuk Sayyidina Muhammad dan keluarganya dengan garis-garis luar mulia arsmu, puncak rahmat kitabmu, dan dengan namamu yang sangat agung, kemuliaanmu yang tinggi, kalimat-kalimatmu yang sempurna, dan umum yang tidak dapat dilampaui oleh hamba yang taat maupun yang durjana. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa adaimu maghfiratika wal ghanimati min kulli birrin wa salamati min kulli ismin la tada'li damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiyalaka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia, maha suci Allah, penjaga aras yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Kami memohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kesempatan meraih sebanyak kebajikan dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan satu dosa tersisa padaku, tetapi ampunilah. Jangan juga Engkau tinggalkan kami dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula Kau telantarkan kami yang sedang berhajat. Semoga ilmu-ilmu yang Engkau titipkan kepada kami bisa bermanfaat untuk murid-murid kami, untuk masyarakat dan bangsa. Karena itu penuhilah hajat kami. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang rekayasa material semikonduktor oksida logam untuk aplikasi sensor lingkungan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Ahmad Nuruddin, MSc, PhD. Kita juga telah memperdalam pemahaman kita tentang peran sains dan teknologi terhadap penguatan moderasi beragama di kalangan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045, studi kasus di ITB, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Yedi Purwanto, MAG. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang kerusakan untuk mencapai ketangguhan, strategi perancangan struktur baja tahan gempa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur R. Muslinang Mustopo, MSIM, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai keputusan dalam ketidakpastian, perencanaan skenario dan pemodelan sistem, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Yos Sunitioso, STMN, PhD. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini telah hadir di ruangan ini, ada juga yang di Zoom, para guru besar ITB, yang guru besar yang aktif, emeritus dan purna bakti. Mohon kiranya para guru besar ITB bisa berdiri untuk menyampaikan salam kepada para hadirin yang ada di ruangan ini. Seluruh guru besar ITB, kalau guru besar ITB mohon berdiri. Yang ada di panggung juga yang ada di floor. Mohon kiranya ada Pak Haryono juga semua. Ada berapa? Terima kasih. Inilah para guru besar yang hadir semuanya. Baik. Kemudian juga hadir para guru besar dari luar ITB yang meluangkan waktu pada hari ini, yaitu Profesor Sri Suning Kusumawardani dari UGM yang juga Direktur di Dirjen Dikti. Kemudian Profesor Syahidin dari UPI. Terima kasih. Yang ada yang tidak pakai toga tapi ada di floor itu Profesor Mulid Hidayat dari UPI. Dan juga ada Profesor Harkunti Pertiwi dari ITERA. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kebetulan karena yang orasi itu direktur dari Kemendikti Saintek, jadi terima kasih atas kehadiran merangkap sebagai guru besar ITB atau Bapak Profesor Togar Simatupang, Sekjen Kemendikti Saintek. Kemudian terima kasih pada Bapak Dr. Fauzan Aziman dan Ibu Dirjen Risbang. Tadi juga Pak Sekjen dan Ibu, mohon maaf ibunya nggak disebutkan. Kemudian Bapak Sesdirjen, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, terima kasih atas kebahagiaannya. Dan para direktur, ini direkturnya ada yang merangkap sebagai GBITB. Saya sebutkan aja satu-satu. Para direktur yang hadir hari ini itu ada Profesor Ketut Atnyana, Profesor Yudi Dharma, kemudian
Dr. Karlisa Priandana. Lalu ada juga dari Dirjen. Kemudian kami lihat di sini ada Rektor ITB periode 2020-2025 Profesor Reni Wirahari Kusuma. Mohon berdiri, Bu. Kita tembak aja, Bu, ya. Kemudian Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Andi Hadianto. Terima kasih. Lalu juga ada Dr. Agung Wicaksono, Direktur Transformasi Keberlanjutan Bisnis Pertamina. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Nah, kira-kira itu tamu-tamu yang dan tentunya hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kementerian. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kami mohon kepada Guru Besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Jenderal Kemendikti-Saintek, Dirjen Risbang Kemendikti-Saintek, Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat.
Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada guru besar pemberi orasi ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan.
Kami silakan kepada Guru Besar Pemberi Orasi Ilmiah beserta keluarga inti untuk menuju foto booth yang telah ditentukan. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Ahmad Nuruddin, Profesor Yedi Purwanto, Profesor R. Muslinang Mustopo, dan Profesor Yosunitioso. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat dan yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.